really inspired. Oke, sekarang saatnya ngopi Bang, bareng aku Mimaita Sitepu dari EP20 dari divisi Dikbud HMDEP FEB USU 2022. Nah, ini episode pertama nih teman-teman dari Ngopi Bang itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, Ngopi Bang itu apa sih? Nah, Ngopi Bang itu singkatan dari Ngobrol Pintar bareng Dikbud. Ini tuh salah satu program kerja ya teman-teman dari HMDEP itu sendiri. Nah, di Ngopi Bang ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih bareng mahasiswa-mahasiswa EP yang berprestasi baik di bidang akademik, organisasi, kepanitiaan, atau yang lainnya gitu ya. Nah, hari ini kita kedatangan Duta Mahasiswa Intelijensia 2022 teman-teman, yaitu Salsabila. Hai semua. Hai Sal. Oke, nah mungkin teman-teman pengen cepet-cepet ya bertanya-tanya gitu kan sama Salsa. Salsa ini siapa sih sebenarnya gitu? Oke, langsung kita tanya-tanya aja ya teman-teman. Apa kabar nih Sal? Alhamdulillah baik Kak. Kakak sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Baik ya. Asik. Nah, boleh deh sebelum aku bertanya nih mengenai Duta Mahasiswa itu kan. Boleh deh Salsa mendeskripsikan diri Salsa atau perkenalan lah gitu ke teman-teman gitu. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Salsabila. Aku biasanya dipanggil Salsa. Salam kenal ya. Aku dari Ekonomi Pembangunan Sambuk 2021. Saat ini aku cukup sibuk berkegiatan baik itu di dalam maupun di luar kampus karena aku sendiri tidak mau menyia-nyiakan masa mudaku. Bener. Masa muda itu harus dimanfaatkan dengan baik Iya, ya. bener. Karena muda hanya sekali. Iya benar. Lebih baik kita sekarang muda yang bersusah-susah, setelah hari tua itu nanti enak-enak gitu Oh, ya. iya, Benar. Nah tadi kan Salsa bilang Salsa banyak kegiatan nih di dalam kampus maupun di luar kampus gitu. Boleh nggak sih diceritain satu-satu gitu? Maksudnya kayak dideskripsikan atau misalkan dijelaskan lah gitu mengenai kesibukan Salsa. Oke. Mungkin dari kesibukan di dalam kampus dulu ya. Contohnya kayak organisasi gitu. Saat ini Salsa ikut organisasi Himpunan Mahasiswa Departemen Ekonomi Pembangunan itu di divisi Dikbud. Jadi itu cukup sibuk juga ya terhadap prokja-prokjanya gitu. Jadi untuk divisi ini sendiri itu khusus untuk pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Jadi fokusnya itu tadi 3 itu tadi. Nah terus selanjutnya itu mungkin ke Duta Mahasiswa ya Kak. Jadi kemarin alhamdulillah tahun Oktober 2022 tahun kemarin itu Salsa terpilih menjadi Duta Intelijensia mahasiswa USU 2022. Jadi untuk saat ini kegiatannya ya cukup sibuk. Mungkin dalam waktu dekat ini ada pelatihan internalnya, lalu nanti kami bakalan ada talk show-nya juga gitu. Yang tentunya untuk menjadi representatif dari mahasiswa USU sendiri. Terus juga Salsa aktif untuk jadi MC, moderator, bahkan pernah jadi narasumber juga. Jadi Salsa itu emang suka ngobrol sama orang gitu, emang suka ke zona yang tidak nyaman. Jadi Salsa membiasakan diri ke zona yang tidak nyaman biar kita berkembang gitu. Kalau kita di zona nyaman kita kan kita nggak bakal berkembang ya. Gitu. Berarti Salsa ini ekstrovert ya? Iya, Salsa ekstrovert. Wah, keren banget ekstrovert ya. Terus selain pengalaman itu kan pengalaman di dalam kampus nih, pasti pengalaman luar kampus juga ada dong. Ada pasti ya. Boleh deh dibilang atau kalau untuk pengalaman di luar kampus sendiri itu Salsa ada ikut organisasi luar kampus tapi dia sifatnya online. Terus dia juga fokusnya itu ke siswa-siswi yang mau masuk ke perguruan tinggi. Jadi kan alhamdulillah Salsa masuk perguruan tinggi itu dari jalur SNMPTN. Nah, alangkah baiknya Salsa berbagi ilmu ke adik-adik gitu kan agar mereka juga bisa lebih mudah gitu untuk masuk ke perguruan tinggi. Terus Salsa juga ada ikut Wardayot Ambassador. Jadi itu ya seperti brand ambassador ya layaknya namanya gitu. Jadi sering aktif bikin konten gitu-gitu. Terus Salsa juga sebelumnya kan untuk bikin konten gitu kurang aktif ya. Dan saat ini karena udah jadi Wardayot Ambassador jadi membiasakan diri lah untuk buat konten. Jadi kan hal baru lagi gitu. Berarti Salsa ini benar-benar suka belajar hal-hal baru gitu ya. Benar. Nah tadi dari semua pengalaman Salsa nih,
yang mana sih yang paling berkesan atau yang berpengaruh dalam kehidupan Salsa? Oke, mungkin menurut Salsa sih semuanya berkesan ya pengalaman itu. Tapi yang agak berbeda itu mungkin ada di Duta Mahasiswa, karena kalau tadi udah Salsa jelasin kan, Salsa ikut panitiaan, ada organisasi, ada yang lainnya, dan itu semua hampir mirip lah. Terus kita juga waktu di SMA gitu kita pasti ikut-ikut organisasi Iya, kan, bener. seenggaknya udah ada gambaran tuh ke Kayak depannya. OSIS gitu ya. Bener. Nah kalau untuk Duta Mahasiswa ini karena Salsa baru pertama kali ikut duta-dutaan kayak gini, jadi menurut Salsa itu cukup buat Salsa shock gitu ya, karena kita harus nggak harus cantik di luar tapi juga harus cantik di Iya, bener. dalam Itu gitu penting kan. banget ya nggak sih? Iya benar. Terus Salsa juga banyak belajar di situ kan, dikasih pelatihan misalnya kayak catwalk, public speaking dan lain-lainnya gitu. Jadi bikin Salsa tuh kayak, waduh aku harus berkembang, mana ngelihat Iya. orang-orang di karantina kemarin kan, mereka emang semuanya berprestasi semua gitu Iya, kan. iya. Sebenarnya Salsa sempat insecure, tapi kembali lagi kalau bukan kita yang percaya sama diri kita, jadi siapa lagi kayak Iya, gitu. benar. Kalau misalkan kita aja kayak meragukan kemampuan kita, yang padahal sebenarnya semua orang kan punya kemampuan ya. Iya, Kalau benar. misalkan kita nggak mengembangkan, nggak percaya sama kemampuan diri kita, jadi siapa lagi yang percaya Benar. gitu. Jadi harus kita orang pertama yang percaya sama diri kita Iya, sendiri. kalau misalkan kita udah percaya sama diri kita, berarti itu juga bakal mengundang orang untuk percaya sama diri kita gitu. Bener. Makanya Jadi aura-aura positif kita tuh iya, terpancar ya. Iya, setuju. Jadi percaya diri itu penting banget ya Iya. teman-teman. Nah, tadi kan Salsa bilang duta mahasiswa nih yang paling berkesan gitu. Iya sih, aku kan juga follow Salsa nih ya teman-teman dari Instagram. Kemarin sempat juga ya berkunjung ke gedung arsip USU ya. Itu pengalaman gimana sih? Iya, jadi kemarin itu kami berkunjung ke gedung arsip USU, terus dibimbing sama Bu Putri Aisyah juga. Iya. Kami lihat-lihat tuh, ternyata USU ini punya gedung arsipnya kayak gitu. Terus kami lihat ke dalamnya ada arsip bentuk digital, ada bentuk dokumen, bahkan ada yang arsipnya tuh udah dari tahun 1980-an atau berapa puluhan gitu Kak. Kayak wih, keren ya arsip USU ternyata simpen selama itu kayak gitu. Terus juga masih bagus, masih bisa dilihat kayak gitu. Jadi USU ini punya kenang-kenangannya, punya jejaknya kayak Masih gitu. dijaga dengan masih baik dijaga ya. dengan baik. Keren sih arsip Keren USU. sih USU ini, keren. Keren. Berarti selain mendapat pengalaman baru ya dari kayak melihat kemampuan teman-teman, prestasi teman-teman, Salsa ini pasti juga ketemu keluarga baru dong ya, teman-teman Iya, baru gitu bener. ya. Kayak ada relasi nih kesana kemari gitu dari fakultas ini, fakultas itu gitu ya. Nah, karena Salsa udah berpengalaman nih di bidang duta mahasiswa, mungkin Salsa bisa sharing dikit lah mengenai kenapa sih atau bagaimana sih dari awal perjalanan Salsa kok bisa ikut duta mahasiswa gitu. Mana tahu nih ya teman-teman EP mau ikut jejaknya Salsa gitu. Harus ada sih yang ikut Iya. ya, penerus. Ini keren banget tuh gak sih teman-teman? Oke, jadi mungkin cerita sedikit ya. Kan Salsa dari semester 1 itu banyak ikut organisasi, kepanitiaan gitu-gitu. Nah, Salsa ngerasa nih kayaknya gini-gini aja yang aku ikutin kayak gitu kan. Emang pasti nambah lah kan, nambah entah itu relasi, pengalaman dan lainnya. Tapi Salsa juga butuh sesuatu yang baru gitu buat bikin Salsa kayak semangat lagi. Iya, Nah, kebetulan Duta Mahasiswa USU itu lagi buka dan Salsa iseng-iseng daftar. Sebenarnya bukan iseng-iseng yang gimana, tapi kayak masih belum, kan tadi Salsa bilang ya baru pertama kali ikut, Iya. terus nggak ada gambaran gitu Iya, kan. iya. Jadi Salsa modal nekat aja, percaya sama diri sendiri. Terus mulai itu dari seleksi administrasi, terus ada seleksi wawancaranya. Jadi kita diwawancara dulu kemarin tentang kayak wawancara biasa lah ya, ditanya gitu. Terus ada juga ternyata habis wawancara itu ada seleksinya lagi, namanya seleksi prakarantina. Jadi di situ kami diseleksi lagi nih beberapa untuk masuk ke karantina biar bisa ikut ke grand final. Jadi di situ kayak kan kami ada tuh public speaking juga. Terus tiba-tiba disuruh maju satu-satu dan kasih tahu informasi yang kalian tahu tentang USU, kan itu kayak nggak di briefing ya. Jadi kayak ya ampun apa nih yang aku tahu Bener-bener, tentang USU. Jadi iya, bener-bener pure dari diri kita sendiri bener. harusnya ya. Jadi harus kayak apa nih USU punya berapa fakultas, USU punya berapa jurusan, terus kayak
USU didirikan kapan, siapa yang mendirikannya gitu-gitu. Jadi kita harus kayak aduh aku harus tahu nih ya kan gitu. Itu sih jadi. Terus di dalam selama mengikuti duta mahasiswa karantina atau kegiatan-kegiatannya lah gitu, ada nggak sih kesulitan yang Salsa alami? Oke, mungkin kesulitannya kemarin tuh karantinanya di Sabtu sama Minggu. Jadi Senin sampai Jumatnya itu kan kita kuliah ya. Iya. Terus Sabtu Minggunya yang biasa kita pakai weekend itu jadi Terganggu gitu ya? iya, jadi terganggu. Jadi karena ada karantina itu kita terganggu lah. Biasanya jadwalnya kan segini. Iya. Tapi sekarang padat lagi. Jadi Senin sampai Jumat itu kita kayak kerja lagi gitu kan. betul. Jadi agak merubah habit gitu lah ya, Kak. Cuma sempet kayak agak ngedrop gitu. Cuman aduh minum vitamin banyak-banyak gitu ya kan. Nggak boleh nih, sayang masa baru karantina udah kayak gini sih, kayak gitu kan. Harus lebih kuat lah ya. Iya sih. Gitu. Nah, tadi kan ditanya-tanyakan mengenai USU ini gimana, fakultasnya berapa. Emang Salsa dari awal berniat masuk ke USU nggak sih gitu? Oh, Salsa emang udah berniat masuk dari ke USU. Kan Salsa dari Palembang nih. Emang niatnya ke USU karena kebetulan ada keluarga juga. Jadi sekalian aja ya kan. Terus juga kan kita Salsa dari Palembang terus ke Medan gitu, dapat suasana baru lagi. Kan Salsa bilang tadi Salsa suka hal-hal baru gitu. Salsa pengen ngerasain budaya baru, culture baru. Jadi nggak di lingkungan yang itu-itu aja. Berarti kalau misalkan dari Palembang ke Medan itu bukan sebuah tantangan ya, tantangan yang besar untuk Salsa ya, bukan ya. Malahan itu jadi kayak bukan masalah gitu, tapi menjadi motivasi juga untuk Salsa itu ya, ketemu orang-orang baru, keluarga baru gitu, pengalaman-pengalaman baru. Iya, jadi ya motivasi lah ya kan, bukan kayak aduh aku harus ke Medan nih kuliah, nggak gitu kayak, tapi jadi lebih semangat kayak aduh aku ke Medan nih bentar lagi kuliah, jadi gitu, jadi orangnya happy. Terus kayak pokoknya aku kuliah semester 1 aku udah nentuin plan gitu Kak, dari semester 1 sampai semester 8 aku harus ngapain aja. Jadi aku tuh orangnya terplanning gitulah, terplanning gitu kan. Jadi aku nggak apa ya, nggak ada di situ-situ aja. Jadi aku harus menekankan diri aku sendiri, coba hal-hal baru mumpung masih muda kayak gitu kan. Benar. Nah, kayaknya Salsa ini positive vibes banget ya teman-teman. Kayak dari tadi semangat banget menggebu-gebu bercerita gitu. Tapi aku penasaran, moto hidup Salsa ini apa sih gitu? Oke. Aku agak mikir dulu nih, moto hidup aku apaan. Sebenarnya moto hidup aku yang pertama kali bikin aku semangat kali itu ini ya, apa yang kamu percayai itulah yang akan terjadi. Jadi itu. Terus juga kalau dihubungkan ke agama Salsa gitu kan, relate gitu Kak. Jadi apa yang kita percaya itu pasti akan terjadi. Jadi kalau kita berpikir buruk, yang terjadi di depan ya bakalan buruk juga kayak gitu. Tapi kalau kita berpikir positif, ya ke depannya bakal positif juga. Jadi Salsa mulai dari situ, menurut Salsa sih mindset Salsa itu berubah semenjak Salsa kuliah. Karena Salsa ke lingkungan baru kan. Jadi Salsa pengen punya diri dengan versi yang lebih baik gitu. Jadi Salsa berusaha untuk mengubah mindset Salsa jadi lebih bagus. Terus itulah awal mulanya tadi dari quotes itu. Terus ujung-ujungnya jadi kayak emang udah kayak ditanemin harus positive thinking kayak gitu. Jangan negatif, nanti itu yang terjadi kayak gitu kan. Misalnya kita ngomong nih, aduh aku nggak bisa, nanti nggak bisa gitu kan, bener kan? Tapi kalau kita ngomong aku bisa, jadi kan tubuh kita tuh merespon kalau aku nih bisa emang kayak gitu. Jadi kita tapi nggak sepele ya, lebih ke kayak motivasi kita biar semangat dan bisa kayak gitu. Iya sih, sebenarnya kayak kalau misalkan pikiran kita itu bukan kacau sih, negatif gitu ya, bener-bener nanti datangnya juga nggak beraturan karena kita mikirnya kayak yang belum terjadi kan. Kita mikirnya nanti kalau misalkan aku lakuin ini takutnya kayak gini, takutnya kita selalu buat takutnya gitu. Nanti takutnya itu jadi datang karena kita nggak berusaha untuk mencari solusi yang terbaik. Bener. Gitu. Terus juga Salsa nerapin kayak kita kan kadang-kadang tuh kayak aduh aku takut nih buat nyobain nih, nanti susah kali kayak gitu kan. Nah Salsa memotivasi diri Salsa biar ada di ketidaknyamanan itu Kak. Jadi Salsa mau tidak mau harus menyeimbangi itu.
dan pasti ilmu salsa tambah, terus juga pasti belajarnya lebih rajin kayak gitu kan. Jadi adalah hal-hal yang membuat kita tuh lebih berkembang. Benar-benar nggak ada salah sih kalau misalkan kita mencoba hal-hal baru gitu. Kalau misalkan salah ya nggak masalah, kita coba lagi gitu. Sebenarnya nggak ada sih yang salah, cuman pemikiran, balik lagi nih ke pemikiran kita gitu. Kalau misalkan kita mikirnya oh ini salah, jadi kayak pandangan orang ke kita juga oh dia salah karena dia bilang dia salah gitu. Padahal sebenarnya ya kan orang ini nggak ada gitu yang peduli sama kita ya kan. Cuma yang peduli sama kita tuh cuma diri kita sendiri. Jadi hal-hal negatif yang kalian pikirkan tuh ya dari kalian sendiri, bukan dari orang. Sebenarnya orang tuh nggak peduli apa yang kalian lakukan, kayak gitu kan. Orang peduli ya apa yang mereka lakukan gitu. Cuman kita aja yang terkadang overthinking gitu. Padahal sebenarnya ya kayak Salsa bilang tadi, orang nggak ada yang peduli sama kita gitu. Apalagi zaman sekarang pasti orang lebih memikirkan diri mereka sendiri sebenarnya. Benar-benar. Nah, tadi kan udah dapet nih moto Salsa gitu kan. Mungkin ada nggak sih orang yang mendukung Salsa atau yang memberi semangat untuk Salsa di belakang gitu ya teman-teman? Asik. Siapa sih itu? Yang pastinya pertama itu keluarga ya, khususnya bunda kayak gitu. Jadi Salsa tuh apa-apa pasti minta doanya ke bunda. Kayak waktu misalnya Salsa mau interview atau mau ujian atau mau ngapain kayak gitu, selalu minta doa bunda kayak bun doain ya semoga lancar gitu-gitu, bun doain ya kakak takut banget nih ya kan, aku dipanggil kan Salsa dipanggil kakak nih, kakak takut banget nih nggak apa-apa nak, semoga bisa bunda doain ya dari sini gitu. Jadi kalimat itu yang bikin tenang kayak gitu, kayak benar-benar oh, bisa gitu. Terus karena kan doa ibu itu bener-bener ampuh kan, bener-bener ampuh. Itu bener-bener jalan sukses kita sih teman-teman. Makanya kalau misalkan kita mau ada kegiatan apa, mau ujian atau lomba-lomba atau apa, minta doa ibu itu paling penting penting banget. Walaupun kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita udah belajar bekerja keras setiap hari, setiap saat gitu, kalau misalkan ibu kita nggak mendoakan kita kayaknya agak masih susah ya, kurang gitu kan. Kalau kita udah berusaha, udah berdoa, terus didoain juga sama ibu gitu kan, kayak udah lengkap. Kalaupun itu hasilnya kurang baik, mungkin itu bukan yang terbaik untuk kita ya, tapi ya kembali lagi lah, pasti apapun itu yang dihasilkan untuk kita, pasti itulah yang terbaik sih. Iya, pokoknya intinya kayak ya udah kita berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan gitu. Masalah hasilnya nanti, kalau menurutku hasil nggak bakalan mengkhianati usaha nggak sih? Gitu nggak sih ya kan? Gitu sih. Sebenarnya kadang-kadang orang lebih fokus ke hasil ya. Padahal yang menurut Salsa yang paling penting itu lebih ke proses. Salsa bisa kayak terbentuk gitu kan, jadi duta itu karena prosesnya, bukan karena hasilnya langsung. Jadi proses kayak Salsa karantinanya itu hampir sebulan gitu. Jadi yang bikin Salsa bisa jadi duta itu karena prosesnya. Tapi orang ya namanya orang ya, kalau ngelihat pasti dari hasilnya gitu. Padahal yang penting itu proses. Mereka nggak melihat prosesnya gimana di belakang gitu. Pas pengumuman Salsa sebagai duta mahasiswa intelijensia USU, wow Salsa kayak gini, enak kali Salsa gitu. Tapi mereka nggak melihat gimana perjuangannya ya kan, nggak melihat kesulitan Salsa. Mungkin mereka bilang ih terlalu gampang. Padahal ayolah cobalah teman-teman gitu ya. Nah mungkin untuk endingnya biar kita cepet juga ya, karena Salsa ini sibuk banget teman-teman. Abis ini mau kemana lagi nih? Amin, kemana ya? Nah, boleh deh Salsa kasih tips dan trik dari semua pengalaman Salsa gitu untuk teman-teman. Ada nggak sih tips-tipsnya biar bisa ikut panitia ini, ikut duta mahasiswa atau apa gitu? Oke, kalau tips gitu ya, mungkin menurut Salsa yang pertama itu coba aja semuanya. Terutama kalau kalian yang masih maba-maba gitu, kayak semester 1, semester 2, semester 3, itu coba aja semuanya. Ikutin aja semua dulu. Kayak kan masih pengenalan nih di kampus kan. Jadi ikutin aja semua, ikutin aja alurnya kata orang tuh kan. Ikutin aja alurnya. Jadi kalian tuh tahu nanti bakalan ngapain aja. Nah, terus kalau kita udah kan di situ tadi kita pengenalan dulu kan, ikutin semuanya. Terus soft skill kita nambah juga, hard skill nambah, kan yang dibutuhkan untuk ke dunia selanjutnya itu dunia pekerjaannya. Kita
pasti itu dibutuhkan soft skill, Iya. hard skill gitu, itu dibutuhkan banget. Soalnya sekarang kreativitas manusia tuh emang jadi nomor satu kayak gitu. Bener. Nah, jadi menurut Salsa, terutama untuk adik-adik yang masih semester 1, semester 2, maba-maba unyu gitu ya. Coba aja semuanya, latih soft skillnya, mungkin juga latih bahasa asingnya gitu kan. Karena itu emang penting penting banget, banget. penting banget. Terus juga kalau bisa tuh dibikin plan kalian dari semester 1 sampai semester 8 tuh mau ngapain aja. Jadi kalian nggak keteteran nih, misalnya kalian ikut organisasi udah semester 7 atau 8, kan itu maksudnya udah cukup telat ya. Mendingan kita Iya. fokus ke hal yang lebih lain, hal yang lebih penting kayak magang atau skripsian gitu. Jadi kita tuh terstruktur gitu. Dan dan juga jangan FOMO kalau udah di pertengahan menuju Iya. akhir semester Itu gitu. sering merusak sih sebenarnya ya FOMO. Sering FOMO. Terus juga insecure gitu kan, Aduh. insecure. Janganlah. Sebenarnya menurut Salsa sendiri insecure itu penting, Penting. tapi dibawa ke arah yang positif. Iya. Jangan insecure-nya negatif, jadi kalian tuh nggak mau ngapa-ngapain terus diam diri ngunci di kamar gitu, jangan. Tapi kayak wah dia keren ya, minimal aku harus kayak dia lah, bisa bahasa Inggris, bahasa Iya. Jerman, bahasa Korea, bahasa apa-apa gitu kan. Iya. Jadi lebih ke arah motivasi, jangan benar-benar. arah ke depresi ya. Itu tuh orang sering menyalahgunakan insecure itu gimana ya gitu. Harusnya setelah kita insecure, oh aku nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa Public speaking yang iya baik gitu benar. ya. Harusnya kita memotivasi diri kita teman-teman untuk bisa belajar gitu. Benar. Kalau misalkan kita tetap aku nggak bisa ini, aku nggak bisa ini, tapi kalau misalkan kita nggak berusaha ya tetap aja kita bakalan kayak gitu. Benar-benar. Kan? Terus juga nggak bakal ada perubahan. terus juga kita jangan lupa belajar, terus jangan sepele walaupun hal sekecil apapun gitu. Maksudnya gimana ya, kita kadang-kadang kalau kita tahu suatu ilmu gitu kita jadi sepele, aku udah tahu gitu. Iya. Nggak boleh gitu. Iya, nggak Karena boleh. itulah yang bikin kita sombong kayak Iya. gitu kan. Itu namanya kita sombong. Kita harus dengerin aja semuanya. Mungkin dari apa yang mereka sampaikan itu ada hal-hal gitu. baru gitu yang belum kita tahu. Jadi kita jangan pernah sepele terhadap hal apapun. Benar. Karena kan ada istilah juga kan yang bilang di atas langit masih ada langit gitu. Jadi sehebat apapun kita ya tetap aja ada yang lebih hebat dari kita gitu. Jadi pokoknya intinya kayak ya kita ya tetap berusaha semaksimal kita, tapi jangan yang sampai sombong kalau Selalu misalkan rendah hati gitu itulah ya. iya benar-benar rendah hati itu penting banget teman-teman. Nah oke, kita udah ngobrol agak banyak ya sama Salsa Cukup nih ya. panjang ya. Cukup panjang ya episode hari ini ya sih. Nah mungkin yang bisa aku rangkum hari ini tuh pada podcast saat ini, jadi kita tuh harus mengatur pola pikir kita ya teman-teman ke arah yang lebih positif supaya yang datang ke kehidupan kita itu yang positif-positif juga. Nah, terus insecure itu penting, tapi jangan dijadikan itu sebagai tolak ukur yang buruk gitu. Maksudnya kayak dijadikan itu motivasi. Jangan karena kita nggak bisa ini bla 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 bla, tapi kita nggak berusaha gitu. Kita malah tetap overthinking gitu ya. Aku nggak bisa. Tetap harus berusaha gitu untuk kita supaya kita nggak insecure lagi gitu. Nah, mungkin itu aja kali ya. Aku berterima kasih juga untuk Salsa udah meluangkan waktunya ya sebagai mahasiswa yang super sibuk ya teman-teman. Dia tuh sibuk banget kayak habis rapat ini gitu. Nah mungkin aku berharap supaya kegiatan Salsa berjalan dengan lancar ya semuanya. Amin, terima kasih kembali ke kakak juga ya. Amin. Dan semoga teman-teman yang menonton, yang menyaksikan itu bisa menarik ambil yang baik-baiknya aja ya, menarik kesimpulan yang baik dari podcast kita hari ini gitu. Asikin aja sih. Bener, pokoknya kayak podcast hari ini semoga memotivasi teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman mau bertanya-tanya mengenai duta mahasiswa, boleh nanti dihubungi Salsa gitu ya, biar Salsa bisa boleh. membagi pengalaman dia di karantina, daftar di administrasi dan lain sebagainya. Boleh gitu. banget. Boleh banget ya. Boleh banget. Oke. Nah, cukup sekian ya teman-teman dari podcast Ngopi Bang episode 1 ini. Nantikan episode kedua Ngopi Bang di channel YouTube EPTV. Terima kasih.
Wow.